Oke, jumpa lagi di pertemuan kali ini. Di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas sampai di billing berisi nota ya. Jadi bagi yang belum melihat bisa dilihat dulu karena ini bahkan materi lanjutan ya, dan juga berkaitan dengan materi sebelumnya nih, menampilkan record bagian 1-2 billing relasi pasien nota, dan sekarang kita membahas mengenai billing detail. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah berhasil sampai membuat ya dalam billing ada kumpulan nota. Mana kumpulan notanya? Nah, ya jadi materi sebelumnya. Nah, dan kita akan lanjut ya ini ya di dalam billing header ada sub header, billing sub header itu isinya apa? Kumpulan nota. Nah, ya, sekarang kita akan membuat detail dari nota ini ya, misalkan nota ini NK sekian nanti akan menghasilkan detail tindakannya apa saja, harganya berapa. Jadi lebih detail, tidak hanya notanya saja. Kalau gini kan kita cuma tahu nomornya saja, tapi kita tidak tahu detail dari nota itu isinya apa. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung saja. Nah, tapi sebelum kita lanjut bisa dicek dulu di database-nya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus disamakan dulu persepsinya. Ya, jadi ya, penamaan atribut dalam masing-masing entitas bisa disamakan dulu supaya ke belakangnya tidak muncul error-error yang aneh-aneh. Nah, dasarnya dari materi sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai relasi master harga, bisa dicek ya materinya. Terus kita sudah membahas mengenai relasi billing. Nah, yang harus dicocokkan ini ya, kalau ada yang di tabel atau atribut person, ada atribut name, silakan bisa diganti ya dengan nama. Ya, jadi name ini ya, field name diganti nama di person. Kemudian di billing penjamin subheader, kalau ada yang nulisnya masih person dokter key, bisa diganti menjadi billing penjamin subheader person key dokter. Ya, dan yang terakhir, ini kok bisa ini dari mana? Dasarnya ini ya, billing penjamin subheader mana? Ini ya. Di sini ada person key dokter. Nah, person key dokter. Nah, bukan dibalik ya, person dokter key. Nah, saya lihat masih ada yang dibalik. Nah, kemudian berikutnya di item master. Nah, di item master ya, kalau ada yang nulisnya satuan stok STOCK, bisa diganti saja menjadi satuan stok. Nah, dasarnya ini ya satuan stok di sini. Nah, jadi penerusan kemarin seperti biasa ini sudah saya siapkan di SIA ya. Jadi isinya aplikasinya kira-kira seperti ini ya, index, dashboard, config ya, kemudian ada billing, nanti seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, kita buka dulu masing-masing ya, dari config isinya seperti ini ya, bisa di pause dulu, disamakan ya. Kemudian index, dashboard aja dulu lah. Dashboard isinya apa? Dashboard hanya href ya, menuju ke folder billing. Folder billing itu mana? Folder billing itu ini ya. Kemudian index isinya apa? Hanya mengincludekan dashboard tadi. Nah, jadi kalau kita mengakses index di SIA,
hasilnya seperti ini. Hanya hyperlink mengarahkan ke folder billing. Nah, diklik. Nah, kalau diklik sekarang muncul error nih. Nah, muncul error. Nah, errornya apa nih? Errornya nih. Nah, kita masuk ke folder billing. Nih ya, masuk ke billing, masuk ke index. Nah, silahkan bisa dicek dulu. Index isinya seperti ini. Nah, config seperti biasa, query-nya. Nah, kemudian HTML-nya. Nah, kemudian ini ya, dalamnya file PHP ya. Kemudian akhir tabel, akhir HTML. Nah, kira-kira seperti ini indeks di dalam billing. Nah, kembali ke errornya tadi. Kembali ke errornya tadi. Tadi errornya bilangnya gimana nih? Line 35 ya. Line 35. Line 35 salahnya di mana nih? Kalau dilihat salahnya ini ya. MySQL result. Nah, ini error nih MySQL result. Nah, berarti dicek di sini. Errornya kenapa? Tadi person name harusnya nama. Nah, sudah nama. Nah, kita cek database-nya. Database-nya person. Nah, ini name ini. Nah, ini name. Harusnya tadi apa? Diganti menjadi nama. Nah, ini kita ganti nih. Nah, caranya mengganti gimana? Masuk ke structure. Nah, masuk ke structure. Change. Ya, namanya besar ya namanya ya. Nah, ini saya ubah nih. Nama. Nah, namanya besar. Nah, kita ubah ini ya, nama. Oke, ganti save. Nah, oke, kita coba tes lagi. Nah, sudah keluar. Ya. Dipastikan person jadi nama, kemudian billing penjamin subbidder. Mana kembali ke query. Oh, belum. Habis ini ya, billing penjamin subbidder. Oke, di sini sudah muncul nih. Ya. Inilah isi dari index.php di billing. Nah, clear. Ini selesai. Kemudian meneruskan yang kemarin. Ya. Di billing ini isinya apa? Nota. Notanya mana? Buka. Nah, masukkan nota, error lagi nih. Nah, ini masuknya ke billing penjamin subheader. Nah, billing penjamin subheader yang mana? Di sini. Nah, bisa dilihat dulu, di pause. Nah, di code-nya seperti ini. Nah, sampai ke 22, 24. Nah, sederhana saja nih code-nya nih. Kemudian sampai ke 46, baris 46. Lanjut sampai 60 gini, sampai ini aja. Sampai sini 60. Kemudian lanjut dari 60 sampai 75. Selesai. Ya, sampai 75. Nah, kalau kita lihat errornya apa? Ini masih sama. Baris ke 54. 54 isinya apa? Ini ya. Result juga. Nah, ini tadi. Person dokter key harusnya person key dokter.
Nah, ini sudah betul person key dokter. Kita cek di atributnya. Di atributnya, nah ini salah ya, harusnya person key dokter. Nah, kita ganti person key dokter, simpan. Oke. Nah, berhasil, reload. Nah, sudah selesai. Ya, tadi billing ini mempunyai nomor nota ini. Nah, sekarang kita mau ngecek nih, nota ini NK belakangnya 001, di dalamnya ada isinya apa? Yuk kita cek. Kita klik. Nah, ya, isinya ini. Ini karena belum di endorse, kita ganti saja. Nanti dikira di endorse nih, Kombi. Nah, ini ya. Jadi nota ini isinya ini obatnya. Harganya sekian, total harga sekian karena belinya cuma 1. Nah, ini kode programnya gimana? Kode programnya, yuk silakan dibuat billing penjamin detail ya. Billing penjamin detail kira-kira seperti ini, hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Seperti ini, di pause dulu ya, kemudian sampai 43 di pause, kemudian sampai ke 64 di pause dulu ya, 64, kemudian selesai. Ya, jadi ini berarti kita sudah selesai menampilkan detail dari billing yang berisi apa? Nota. Ya. Kemudian tadi ada menu, isinya apa menu? Hanya href ke indeks saja. Ya. Mudah ya. Nah, jadi saya ulang lagi demo hasil seperti apa. Jadi ada nomor billing 5001, pasiennya ini si Kunti, tanggal masuk dan atribut yang lainnya, total tagihannya sekian. Ini didapat dari mana sih ini? Dapat dari ini, dua nota ini. Nah, masing-masing nota yang pertama isinya ini. Kemudian nota yang kedua isinya apa? Ini. Sehingga nota inilah pembentuk total tagihan sekian. Nah, pertanyaannya, kalau tagihannya sekian, tapi jumlah total notanya tidak sesuai, apanya yang salah berarti? Wah, perlu diaudit ini ya. Next lain kali ya, video berikutnya. Oke, jadi kira-kira gitu hasilnya. Nah, mungkin bagi yang kebingungan, saya bukakan dari awal ya. Saya bukakan dari awal hasil akhir kode programnya. Nah, dari indeks dulu. Nah, indeks dia hanya manggil dashboard. Nah, dashboard.php. Nah, di pause dulu, indeks selesai. Nah, di dashboard isinya apa? Isinya ini. Hyperlink ke folder billing. Di pause dulu. Nah, di sini juga ada file config. File config isinya apa? Ini, koneksi ke basis data yang nanti akan kita hubungkan ke masing-masing aplikasinya. Nah, kemudian ada
folder billing. Di billing isinya apa? Nyari indeks dulu. Nah, indeks isinya seperti apa? Ini ya. Manggil tadi file config yang di sini tadi, dipanggil. Nah, dipanggil kemudian bikin query billing header. Setelah itu memanggil menu.php, lalu kemudian menampilkan. Nah, bisa disamakan saja dulu, di pause. Oke, baris 15 sampai 33 di pause. Oke, lanjut 34 sampai 52 di pause dulu. Oke, selesai. Sampai 57 sekarang terakhir. Nah, itulah isinya indeks ya. Ya, kemudian indeks itu ketika diklik nanti menuju ke mana? Ini sub header. Billing penjamin sub header. Seperti apa isinya? Bisa disamakan dulu seperti ini, di pause. Oke, lanjut ya, sampai body dulu 29. Ini gini ya. Nah, oke, di pause dulu. Oke, selesai. Lanjut, di pause dulu. Oke, lanjut sampai 67 di pause. Oke, terakhir 75. Nah, billing subheader ini isinya apa? Nota ya. Nanti list nota, kemudian list nota diklik masuk ke billing penjamin detail sini. Nah, detail sama query. Nah, di pause dulu. Oke, lanjut. Nah, bisa di pause. Oke, lanjut. Bisa di pause sampai 55. Oke, lanjut 55 sampai selesai. Nah, ini ya, dan tak lupa terakhir menu.php yang ada di sini. Billing isinya apa? Seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Nah, silakan bisa disesuaikan. Oh, tabelnya biar tidak bingung ya, tabelnya database ya. Tabelnya seperti ini. Kemudian dari billing header dulu, penjamin header. Punya saya seperti ini strukturnya. Nah, seperti ini. Bisa disamakan ya penulisannya. Ya, oke, samakan. Kemudian isi datanya seperti ini. Nah, saya data dummy ya. Di pause dulu. Ya, seperti ini. Oke, dari billing header masuk ke sub header. Sub header saya seperti ini. Ya, strukturnya. Nah, bisa disamakan. Oke, di pause dulu, lanjut. Key-nya seperti ini, indeksnya. Ya, datanya seperti ini. Oke, di pause. Oke, lanjut. Berikutnya seperti ini. Nah, oke, sudah subheader, lanjut ke detail. Strukturnya seperti ini. Bisa disamakan. Kemudian indeksnya. Oke, lanjut ke datanya seperti apa? Seperti ini ya. Seperti ini. Saya data dummy. Oke, billing selesai. Kemudian item master. Nah, item master strukturnya seperti apa? Ini. Oke. Ya,
Indeksnya seperti ini, datanya ini ya. Datanya ini di pause. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ke person. Person strukturnya seperti ini. Primary key-nya person key ya. Ini yang sederhana saja. Kemudian lanjut seperti ini. Lanjut ke bawah. Mungkin ada banyak ya, sesuaikan saja ya. Ini saya mau buat yang banyak sekalian. Oke, lanjut sampai 35 atribut. Oke. Indeksnya seperti ini, datanya sekarang. Ya, seperti ini datanya. Nah, di pause dulu. Ya. Oke. Seperti ini ya. Di provinsi, kabupaten, kerjaan, ada golongan darah, tanggal efektif, update, selesai. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Ya, kita belajar sudah bisa menampilkan detail dari nota isinya apa saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.